Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Musa alaihi salam adalah nabi yang diutus di Mesir. Pada saat itu dipimpin oleh raja yang zolim, yakni Fir'aun. Ia mendapat julukan Kalimullah, Kalim Allah, yang artinya orang yang diajak bicara oleh Allah. Bahkan tidak jarang dia berdialog dengan Allah, dialog antara seorang hamba yang sangat dekat dengan Sang Kekasih yang Maha Pengasih. Nabi Musa alaihi salam mendapat kitab suci yang bernama Taurat. Sebelumnya, tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya. Bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian. Karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran, kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Berikut kisah Nabi Musa alaihi salam. Kelahiran Nabi Musa alaihi salam. Seperti yang diketahui, Nabi Musa alaihi salam lahir di Mesir dan dipimpin oleh raja yang zolim dan kejam, yang dikenal dengan sebutan Fir'aun. Ia memperbudak kaumnya dan menindas mereka. Mereka yang tertindas ini adalah Bani Israel. Suatu kaum yang nasab, mereka sampai kepada Nabi Yakub alaihi salam. Bani Israel menempati Mesir ketika Nabi Yusuf alaihi salam menjabat sebagai menterinya. Suatu ketika, Fir'aun bermimpi melihat sebuah api yang datang dari Baitul Maqdis, lalu membakar negeri Mesir selain Bani Israel. Fir'aun memerintahkan bala tentaranya untuk mengumpulkan semua para pesihir dan peramal, lalu menanyakan perihal mimpi tersebut. Salah satu dari mereka memberitahukan bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari kalangan Bani Israel yang akan menjadi sebab binasanya penduduk Mesir. Setelah mendengar hal tersebut, Fir'aun merasa takut terhadap mimpinya itu. Ia pun memerintahkan untuk menyembelih semua anak laki-laki dari kaum Bani Israel. Pada masa inilah Musa lahir. Saat ibunya takut kalau anaknya akan dibunuh oleh tentara Fir'aun, Allah mengilhamkan kepadanya untuk menyusui dan meletakkannya ke dalam peti. Lalu peti itu ditaruh ke sungai ketika tentara Fir'aun datang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir, dan janganlah pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya salah seorang dari para rasul." Quran Surat Al-Qasas, ayat 7. Suatu ketika, Asiyah yang merupakan seorang istri dari Fir'aun menemukannya, lalu ia mengambil sembari memeluknya. Setelah itu Asiyah pun bertekad untuk menjaganya dari pembunuhan dan penyembelihan. Tak lama kemudian, ia pun membawa anak tersebut ke suaminya dan berkata dengan penuh rasa kasihan, "Ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita atau kita ambil ia menjadi anak." Tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Qasas, ayat 9. Kemudian Fir'aun mengizinkan Musa dibawa ke istana untuk dirawatnya. Kembalinya bayi Musa kepada ibunya. Asiyah merasakan perlunya anak ini disusukan, ia pun segera menghadirkan beberapa ibu susu untuk menyusukan dan mengurusnya. Tetapi bayi Musa menolak semuanya. Berita ini tersebar di kalangan masyarakat, bahkan sampai ke telinga ibu kandungnya. Akhirnya ibu Musa pun ke istana, dan bertemu Musa untuk menetekkan air susunya. Disinilah Musa dapat berkumpul kembali bersama keluarganya. Musa di masa dewasa meninggalkan Mesir hingga menikah. Nabi Musa alaihi salam menjadi dewasa sebagai seorang yang kuat dan pemberani. Saat usianya masih muda, terdapat beberapa peristiwa yang dialaminya. Di antaranya, melerai dua orang yang bertikai, yang satu dari kalangan kaumnya, yakni Bani Israel. Sedangkan yang satu lagi dari penduduk asli Mesir, yakni orang Kipti yang kafir. Musa pun datang dan hendak mencegah orang Mesir itu melakukan kezoliman, dan membuat orang Mesir itu mati. Musa pun merasakan bahwa dirinya dalam kesulitan, padahal maksud beliau bukanlah untuk membunuhnya, tetapi untuk membela orang yang terzolimi. Maka Nabi Musa pun bersedih,
Ia bertaubat kepada Allah dan kembali kepadanya, serta meminta ampunannya. Tercantum dalam Al-Quran, Surat Al-Qasas, ayat 15-16. Kemudian Nabi Musa pun pergi meninggalkan Mesir. Dalam keadaan takut apabila ada yang menangkapnya, sambil berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari orang-orang yang zolim. Surat Al-Qasas, ayat 17-21. Saat Musa meninggalkan Mesir, ia terus berjalan hingga sampai di sebuah kota yang bernama Madian. Di Madian, Musa sempat menolong 2 orang wanita yang sedang kesulitan mendapatkan air untuk ternaknya. Kemudian, Musa mengangkat batu besar yang menutupi sebuah sumur, dan akhirnya wanita pengembala itu dapat memberikan minum untuk ternaknya. Ketika itu, salah seorang dari wanita itu meminta kepada ayahnya agar mengangkat Musa sebagai pekerja untuk membantu mereka. Karena keadaannya yang kuat dan amanah, sedangkan ayahnya sudah tua dan tidak mungkin untuk mengembala kambing. Maka orang tua itu menawarkan kepada Musa untuk menikahi salah satu putrinya itu. Dengan mahar mau bekerja kepadanya selama 8 tahun atau 10 tahun, jika Musa mau. Maka Nabi Musa pun setuju terhadap tawaran itu, dan menikah dengan salah satu dari wanita itu. Ia pun mulai mengembala kambing selama 10 tahun. Kemudian Musa ingin pulang menemui keluarganya di Mesir. Musa kembali ke Mesir dan diangkat sebagai nabi. Saat Musa berangkat menuju Mesir, Musa dan keluarganya merasakan kegelapan, mereka duduk beristirahat agar dapat melanjutkan perjalanan. Ketika itu, cuaca sangat dingin sekali, maka Musa pun mencari sesuatu untuk dapat menghangatkan badannya. Ia pun melihat api dari kejauhan, lalu meminta keluarganya menunggu di situ agar ia dapat mengambil sesuatu untuk menghangatkan badannya. Maka Musa pun pergi mendatangi api itu dengan membawa tongkatnya. Lebih dari seorang mufasir, baik dari kalangan salaf maupun kholaf berkata, Nabi Musa pergi menuju api yang dilihatnya. Setelah sampai di sana, didapatinya api itu menyala-nyala di sebuah pohon hijau, yaitu pohon ausaj, jenis pohon yang berduri. Apinya semakin menyala, kehijauan pohon itu juga semakin bertambah. Maka Musa berdiri dalam keadaan takjub, dan ketika itu pohon tersebut berada di kaki gunung, tepat di sebelah barat dan berada di sebelah kanan Nabi Musa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan tidaklah kamu, Muhammad, berada di sisi yang sebelah barat ketika kami menyampaikan perintah kepada Musa, dan tidak pula kamu termasuk orang-orang yang menyaksikan. Quran Surat Al-Qasas, ayat 44. Saat itu Musa berada di lembah yang bernama Tua, sambil menghadap kiblat, sedangkan pohon itu berada di kanannya di sebelah barat. Lalu Tuhan memanggilnya, Wahai Musa, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu, maka lepaskanlah kedua sandalmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci, yang bernama Tua, dan aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang akan aku wahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya, agar setiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Maka sekali-kali janganlah kamu dipalingkan daripadanya, oleh orang yang tidak beriman kepadanya, dan oleh orang yang mengikuti hawa nafsunya, yang menyebabkan kamu menjadi binasa. Quran Surat Toha, ayat 11-16. Kemudian Allah Azza wa Jalla bertanya kepadanya tentang tongkat yang dipegangnya, dan dia lebih tahu. Musa menjawab, ini adalah tongkatku, aku bersandar kepadanya, dan aku pukul daun dengannya untuk kambingku, dan bagiku ada lagi keperluan yang lain padanya. Quran Surat Toha, ayat 18. Maka Allah menyuruh untuk melempar tongkatnya. Musa pun melakukannya, maka tongkat itu berubah menjadi ular yang besar dan bergerak dengan cepat. Lalu Musa berpaling lari karena takut, lalu Allah menyuruhnya kembali agar tidak takut,
karena ular itu akan kembali menjadi tongkat seperti sebelumnya. Kemudian Musa mengulurkan tangannya ke ular itu untuk mengambilnya, dan ternyata ular itu langsung berubah menjadi tongkat kembali. Nabi Musa kulitnya berwarna coklat, lalu Allah memerintahkan untuk memasukkan tangannya ke dalam bajunya, kemudian mengeluarkannya. Musa pun melakukannya, lalu tampaklah warna putih yang jelas. Keduanya Allah jadikan sebagai mukjizat untuk Nabi Musa alaihi salam. Di samping mukjizat-mukjizat yang lain untuk menguatkan kerasulannya ketika berhadapan dengan Firaun dan para pembesarnya.